kita juga memberikan edukasi. Jadi kita tidak sekedar hanya memberikan layanan pengobatan yang kemudian mereka menjadi tersandra dengan terapis, tapi kita benar-benar ingin memberikan bantuan kepada masyarakat agar mereka terbantu dan bisa mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Kali ini saya sedang bersama dengan seorang ustadz muda dari Pontianak. Nama siapa Ustadz? Lengkapnya? Ahmad Hafiz At-Takofi. Ustadz Ahmad Hafiz ya. Dari mana asalnya? Asal dari Pontianak. Memang Pontianak ya? Ya, lahirnya di Pontianak, di kampung luar, tepian Kapuas. Baik. Teman-teman sekalian, ustadz muda ini sekarang sedang menggeluti dunia Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi. Beliau ya sekarang aktif di lembaga holistik kesehatan Indonesia, LHKI. LKHI, Lembaga Kesehatan Holistik Indonesia. Kita akan tanya dulu ya, apa sih LKHI itu ya? Tentu kita semuanya belum tahu, saya sendiri juga belum tahu apa itu LKHI itu ya. Kita akan tanyakan kepada beliau, apa LKHI itu? Baik. LKHI ini adalah lembaga kesehatan holistik yang di dalamnya merupakan lembaga yang menyediakan pelatihan-pelatihan ya, diantaranya pelatihan Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi itu diantaranya ada ruqyah syar'iyyah, ada bekam, kemudian juga ada herbal-herbal dan juga terapi-terapi lain, diantaranya ada akupunktur, terapi lintah, terapi pijat. Pijat Nusantara diantaranya di LKHI itu ada pijat Cimande, dan juga kami juga biasanya melakukan baksos ya kepada masyarakat dalam rangka mensyiarkan Tibbun Nabawi dan pengobatan alternatif ya, kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terbantu untuk menangani kesehatannya, menangani keluhan-keluhan penyakit yang diderita oleh masyarakat seperti itu. Tadi ada pijat Cimande ya? Iya. Itu Cimande. asalnya dari Bogor kan? Iya, memang dari Cimande. Oh. Iya. Karena saya pernah lama di Bogor, 8 tahun saya di Bogor. Ya di antaranya saya sering jalan juga tuh ke arah Cimande, olahraga sebagainya. Iya, iya. Ya kebetulan di sini di Pontianak ini banyak orang Sunda yang Cimande ya. Kalau dulu saya belajar itu bukan pijatnya tapi silatnya, silat Cimande. Oh, iya. Ya, silat Cimande. Ternyata di pusat itu memang ada mata kuliah pijat Cimande seperti itu. Baik. Tadi ada program bakti sosial Ya. untuk mengenalkan tentang metode ya pengobatan Tibbun Ruqyah, Nabawi, ya, bekam, ruqyah, bekam dan sebagainya itu kepada masyarakat. Iya. Berarti ini program yang gratis untuk masyarakat yang Iya. bakti sosial ini. Ya, bakti sosial ini kita adakan secara gratis kepada masyarakat. Harapannya masyarakat memiliki alternatif pilihan pengobatan yang mudah, yang bisa diaplikasikan ya untuk masyarakat ya, terutama dengan menggunakan herbal-herbal ramuan yang sebenarnya seperti halnya di rumah kita, di dapur kita itu ada, misalnya contoh kunyit, kemudian jahe, bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Ketika kita lakukan pembekaman, kita juga memberikan edukasi kepada mereka dengan kita memberikan konsultasi secara gratis kepada mereka. Ya, ketika prosesi ruqyah juga kita
biasanya menggunakan herbal-herbal ya, diantaranya kita juga memberikan edukasi. Jadi kita tidak sekedar hanya memberikan layanan pengobatan yang kemudian mereka menjadi tersandra dengan terapis, tapi kita benar-benar ingin memberikan bantuan kepada masyarakat agar mereka terbantu dan bisa mandiri. Makanya dalam terapi ruqyah kita ada terapi mandiri, jadi mereka tidak tergantung kepada ustadz atau terapis seperti itu. Jadi artinya mereka dibekali kemampuan untuk ya menyelesaikan ya, keluhan-keluhannya sendiri. Nah, untuk bakti sosial ini apakah LKHI mengadakan sendiri gitu, atau memang membuka peluang kerjasama dengan lembaga lainnya? Iya, sebenarnya kalau untuk peluang kerjasama kami sangat-sangat terbuka. Hanya untuk sementara ini memang kami bergerak bersama teman-teman ya, kita biasanya urung-urung rembuk lah dengan mereka ya, istilahnya patungan ya. Kalau misalnya dari pasien itu atau klien itu dari jamaah itu ada yang kemudian menyumbangkan, misalnya berinfak dalam agenda tersebut, kami juga menerima. Dan biasanya dana infak itulah yang kami berikan biasanya untuk perlengkapan yang kami butuhkan. Misalnya untuk ruqyah itu kami biasanya membutuhkan tisu, kemudian plastik ya. Untuk bekam itu diantaranya kita butuh alkohol, sarung tangan, masker, kasa steril, dan juga yang lainnya. Yang itulah yang biasa kita gunakan. Ya, sementara terapisnya ya kita tidak membayar mereka. Mereka memang berniat untuk membantu masyarakat ini, seperti itu. Oke, berarti sementara ini bakti sosial diadakan di kantor ya, Pak? Sekretariat. Kalau untuk bakso sendiri kita biasanya safari, Ustaz. Jadi dari masjid ke masjid seperti itu. Biasanya dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Kalau yang sebelumnya kita juga pernah ke bagian Kuburaya di Rasau, juga pernah ke Sungai Belida. Yang paling jauh kita sampai ke Singkawang ya, ke Singkawang. Jadi tidak menutup kemungkinan dari daerah-daerah di pelosok Kalimantan Barat itu bisa kami sambangi gitu, bisa kami silaturahimi. Oh iya, yang sebelumnya juga saya pernah juga ke ke Malawi. Nah, kita baksos ruqyah massal di Malawi seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin menjadi pengurus masjid ya, pengurus surau dan sebagainya, pengurus masjid bisa menghubungi bisa menghubungi insyaallah. Terkait administrasi ya, membuka infak atau sebagainya yang tadi akan digunakan untuk kebutuhan pelayanan. Baik, saya juga mendengar Ustadz Hafiz ini sebagai koordinator atau bagaimana untuk LKHI ini? Oh ya, kalau untuk LKHI, Ana ditunjuk langsung oleh Prof. Rahmat untuk menjadi koordinator wilayah Kalimantan Borneo. Jadi memang Ana ditunjuk sebagai koordinator sekaligus trainer untuk bagian Kalimantan dan juga wilayah Borneo, diantaranya ke Malaysia seperti itu. Tapi untuk kepengurusan di LKHI sendiri ada namanya Pengda, pengurus daerah Kalimantan Barat. Ini diantaranya ada Kuku, ada Awaludin, ada Mas Fajar, dan juga kawan-kawan yang lain. Ya, seperti itu. Untuk itu Pengda itu berarti setingkat untuk wilayahnya ya? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Wilayah Kalimantan Barat. Apakah akan membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten, kota dan sebagainya? Ya. Kita sudah membentuk nama-namanya, hanya saja memang masih menunggu pelantikan. Pelantikan untuk selanjutnya insya Allah nanti akan ada perwakilan dari DPP Pusat, pengurus LKHI Pusat yang akan bersilaturahim ke Kalimantan Barat, insya Allah terjadwal Januari 2023 insya Allah.
Ya, oke. Tadi belum sempat dibahas terkait dengan sejarah LKHI ya. Iya. Ya, kita mungkin perlu tahu juga nih LKHI ini sudah berapa lama sih sebenarnya terus pusatnya di mana? Iya. Tadi disebutkan ada Prof siapa ya itu? Iya. Mungkin kita juga perlu kenal ya siapa beliau dan sebagainya. Sehingga ya nanti ini penting, informasi penting buat teman-teman semuanya, apalagi mungkin ada keluarga, punya kenalan, punya tetangga yang punya kendala-kendala kesehatan yang mungkin ini bisa jadi solusi ya di LKHI ini. Mungkin boleh Ustaz dikenalkan tentang sejarah LKHI seperti apa? Baik. Untuk LKHI sendiri ini sebenarnya berawal dari Prof. Rahmat ya. Prof. Rahmat ini dikenal ya kalau di medsos itu dengan nama Rahmat Bekam ya, nanti bisa di searching di Facebooknya ya, di akun YouTube-nya, sosial medianya, diantaranya ada TikTok-nya juga. Beliau memang biasanya beliau aktif membagikan terkait dengan masalah-masalah kesehatan, diantaranya akupunktur, bekam, ruqyah, ya kemudian pijat-pijat. Dan beliau ini sebenarnya sudah aktif menggeluti dunia medis alternatif ya, kesehatan alternatif ini ada dari tahun 2005 ya. Dan juga beliau aktif belajar, bahkan dulunya beliau sempat menjadi ketua Pengda PBI Jawa Barat ya. Kemudian beliau membuka sendiri ya untuk lembaga ini, LKHI ini, dan juga sudah resmi mendapat SK Kemenkumham sejak tahun 2015 ya, seperti itu ya. Jadi lembaga kesehatan holistik Indonesia ini kemudian melebarkan sayap dengan bekerja sama dengan UIPM ya. UIPM itu universitas di Malaysia ya, yang juga sekarang ini sedang menggarap kerjasama dengan beberapa kampus di Indonesia. Dan alhamdulillah saat ini yang sudah berjalan program sekolah vokasi. Sekolah vokasi itu ada sekolah untuk D1 dan D2 ya, yang itu terstruktur ya, itu pendidikannya kurang lebih selama 1 tahun, D1 dan D2. Itu diantaranya materi-materinya adalah terkait dengan bekam, ruqyah, herbal, akupunktur, pijat, terapi lintah, terapi flebotomi, terapi dengan menggunakan jarum yang ditusukkan ya. Kalau di dalam Arab klasik disebut dengan fasdu. Dan untuk perawatan kesehatan yang memang mudah dan murah, ini diantaranya adalah pengobatan yang sudah dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Di antaranya dengan bekam, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang baik ya. Jadi jangan sampai kita menunggu kondisi tubuh kita melemah, sakit, kambuh baru kita mau berobat. Sebaiknya memang kita menjaga, memelihara kesehatan kita, jangan sampai sakit ya. Makanya dalam ibarah Arab itu ya, mahfuzat itu disampaikan bahwasanya al-wiqayah khairun minal ilaj, bahwasanya pencegahan itu jauh lebih baik daripada mengobati. Menarik ya. Tapi satu yang saya masih penasaran tentang nama. Kenapa disebut Lembaga Kesehatan Holistik Indonesia? Ya, Lembaga Kesehatan Holistik Indonesia. Jadi lembaga ini harapannya bisa menaungi segala macam varian terapi, makanya disebut dengan holistik ya, Lembaga Kesehatan Holistik. Jadi tidak hanya satu menu terapi skill, modalitas skill saja. Misalnya contoh hanya bekam saja. Kalau di PBI itu
perkumpulan bekam Indonesia. Berarti fokusnya adalah bekam saja. Kalau di ARSY, Asosiasi Ruqyah Syar'iyyah Indonesia, fokusnya pada ruqyah, terapi Al-Quran. Tapi kalau di holistik, berarti ini syumul, ya, artinya dalam artian di sini memuat beberapa macam terapi yang disinergikan seperti itu. Jadi di sini ruqyah ada, bekam ada, herbal ada, akupunktur ada, ya, pijat ada, ya. Jadi di sini dikolaborasikan, disinergikan begitu, Ustaz. Masya Allah, menarik ya. Jadi yang penasaran dengan macam-macam terapi tadi bisa datang ya, semacam one stop service begitu. Di satu titik, satu tempat kita berhenti di situ, kita bisa mendapatkan beragam pelayanan. Gitu. Saya pernah bekam, saya pernah fasdu, saya pernah akupuntur juga pernah. Totok punggung pernah juga dan sebagainya. Nah, tapi ada beberapa tadi yang disebutkan saya belum pernah ya. Mudah-mudahan kita bisa coba lah gitu. Nah, kalau teman-teman mau mencoba atau mau ya lebih tahu lebih dalam lah gitu ya dengan LKH ini bisa menghubungi siapa atau kemana gitu? Ya, baik. Untuk teman-teman yang ingin merasakan sensasi terapi di LKHI untuk di daerah Kalimantan Barat, terkhusus di Kota Pontianak, bisa menghubungi kami. Nanti bisa dicatat di nomor di bawah ini, ya. Berapa sebetulnya nomornya? Oke. Kalau saya, nomor HP saya 081257873515. 081257873515. Beralamat di Jalan Tanjung Raya 1, Gang Taslim nomor 81, Kelurahan Dalam Bugis, ya, Kecamatan Pontianak Timur. Itu tiap hari buka, ada yang jaga atau harus menghubungi dulu janjian? Ya, sebaiknya janjian dulu. Karena terapisnya pun mungkin bukan hanya melayani di tempat gitu. Ya. Ada yang ada juga ya. Jadi menerima panggilan juga, ya, seperti itu. Saat ini sudah ada berapa banyak terapisnya? Kalau untuk terapis sementara ini untuk LKHI di Kalimantan Barat ini lebih dari 20-an orang, ya. Jadi karena yang mengikuti pelatihan di LKHI ini tidak hanya dengan saya, ada juga dengan teman-teman trainer, diantaranya ada Awaludin dan juga Kukuh. Ada juga dari teman-teman ini yang juga langsung mengikuti perkuliahan vokasi, sekolah vokasi D1 D2 langsung ke pusat. Seperti itu. Jadi 20 orang itu ada di Pontianak atau ada di beberapa daerah? Ada di menyebar. Jadi ada di daerah Pontianak, ada yang di Singkawang, ada yang di Ketapang, ya. Kalau yang dengan Ana di Ketapang itu ada 2 orang suami istri yang waktu itu mengikuti pelatihan. Baik, ya. Jadi Singkawang, Ketapang sudah ada ya. Yeah. Mungkin lebih dekat buat teman-teman yang ada di Singkawang dan Ketapang. Dan tadi tersebut juga menarik. Sepertinya bukan hanya bakti sosial, tetapi juga melayani pelatihan. Yeah. Gitu ya. Pelatihan. Jadi masjid-masjid, surah-surah yang ingin mensiarkan ya pengobatan alternatif semacam ini, ya Tibu Nabawi dan sebagainya, bukan hanya menggelar bakti sosial bagi warga atau jamaahnya, tetapi juga bisa mengadakan pelatihan untuk jamaahnya. Siap. Mengundang teman-teman dari LKHI. Baik. Mungkin pesan sebelum kita akhiri buat teman-teman. Baik, untuk teman-teman sekalian, satu pesannya untuk terus menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sesuatu yang sangat istimewa, ya, yang harus tetap kita jaga, ya. Karena di antara dua nikmatani maghbunun, ya, dua nikmat yang terkadang kita lalai untuk menjaganya, ini nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ya, ketika kita sehat, kita bisa melakukan apa saja. Yang terpenting adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi ketika kita sakit, pastinya kita akan terbatas dengan segala sesuatu yang akan
kita lakukan. Di antaranya kita tidak bisa bekerja, ya, tidak bisa melakukan ibadah secara sempurna sebagaimana biasanya. Maka dari itu nikmat yang Allah berikan di antara kesehatan ini, ayo kita jaga terus dengan kita berupaya berusaha untuk menggunakan waktu-waktu yang kita miliki, ya, dengan mengkonsumsi makanan-makanan terbaik, ya. Ya ayuhan nas, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan, ya, yang ada di muka bumi ini syaratnya dua. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Artinya thayyib di sini, ya, bernutrisi, bermanfaat bagi kita. Ya, meskipun halal, sekiranya itu bagian dari pantangan dari penyakit kita, sebaiknya jangan kita makan. Baik, barangkali itu Ustaz. Masya Allah, ya. Jadi jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, jangan sampai sudah terlanjur semuanya. Ya. Karena menjaga itu tetap lebih baik dibandingkan kita mengobati karena sudah terlanjur sakit. Ya. Saya kira cukup itu Ustaz, ya, untuk saat ini. Teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Nanti langsung saja kalau ada yang mau tahu lebih jauh tentang LKHI bisa menghubungi ke nomor yang sudah disebutkan atau yang tercantum tadi di bawah, atau juga langsung mengunjungi ke sekretariatnya. Terbuka untuk siapapun, dan laki-laki perempuan juga, Ya. mungkin kan, karena ada terapis ikhwan dan juga akhwat. Baik, terima kasih Ustaz Hafiz, ya, sudah berkenan untuk menyampaikan, berbagi pengetahuannya, keahliannya dan sebagainya kepada kita semuanya. Dan ini mungkin buat kita tidak terlalu perlu, bagi kita yang sehat-sehat saja, ya. Tapi kita nggak tahu, kita punya tetangga, punya saudara mungkin sedang punya masalah kesehatan. Jadi siapapun yang melihat video ini boleh dibagikan kepada siapapun, ya. Mungkin saja ada yang memerlukan, kita nggak pernah tahu itu. Dan ketika orang yang memerlukan itu mendapatkan informasi dari kita, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahalanya. Baik, ya, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Hafiz dan semuanya teman-teman yang telah melihat video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.